tradisi masa lalu. Kalau kita lihat juga secara belakangan di Turki misalnya, seperti yang Profesor Martin jelaskan sebelumnya, memiliki tradisi yang sangat membanggakan. Ketika saya di pusat studi Islam di sana, mereka membuat semacam ensiklopedia Islam juga dan memasukkan Aceh sebagai bagian dari hubungan antara Daulah Utsmaniyah dan tradisi Islam di Nusantara, baik secara politik ataupun secara intelektual. Nah, apa yang disebut sebagai tadi madrasah yang independen di Hijaz dan juga di Kairo, itu kita tidak bisa dinafikan. Nah, ketika abad 17 itu kita ketahui bahwa perkembangan penelitian belakangan ini, kita ketahui bahwa dulu ada yang bernama Abdul Rauf Singkel dan juga Syekh Yusuf Maqosari, dan banyak juga saya mendapati di naskah-naskah yang belum diteliti, Al-Katulukani dari Filipina dan lain sebagainya. Mereka belajar kepada Syekh Ahmad Kusashi. Syekh Ahmad Kusashi ini keturunan dari Madinah, tapi keturunan dari Palestina, tapi tinggal lama di Madinah. Muridnya yang paling terdepan Syekh Ibrahim Al-Qurani, seorang Kurdi, itu disebut oleh beberapa sarjana belakangan sebagai selevel tingkatnya dengan Mulla Sadra di Persia. Mulla Sadra itu filsuf yang sangat berpengaruh, filsuf teolog yang sangat berpengaruh pada tradisi intelektual di Iran. Nah, dalam tradisi Sunni, Syekh Abdul Rauf Singkel, Syekh Yusuf Maqosari, dan kemudian berpengaruh pada abad 18 dan seterusnya, itu selevel tingkatnya dengan Mulla Sadra ini. Jadi boleh dikatakan bahwa kita sebagai, terutama saya sendiri sebagai santri, sangat ingin mempelajari bahwa apa yang kita pelajari, apa yang dilakukan terjemahan-terjemahan dari kitab-kitab klasik ke Indonesia melalui Madinah dan juga Kairo tentu saja, itu adalah pada zaman itu merupakan perkembangan intelektual yang tidak bisa disepelekan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa saya kira sangat perlu untuk memahami bahwa tradisi Asy'ari, kemudian juga dari tarekat Sufi dan sebagainya, itu menurut saya sebagai mungkin santri dari beberapa di antara kita, hendaknya untuk melakukan semacam politik editorial atau mungkin satu tahqiq mungkin dalam bahasa santrinya, bagaimana kita sebagai penerus tradisi Islam Nusantara juga melakukan penyuntingan terhadap naskah-naskah dan kitab-kitab yang memang belum pernah terakses hingga hari ini ke kita. Dan itu saya kira sangat penting. Nah, sayang sekali saya mempunyai waktu yang sangat pendek, dan saya pikir bahwa tradisi ini harus kita teruskan, tetapi tidak bersifat linear. Saya harus mengatakan bahwa pendapat esensialis bahwa Islam Nusantara itu damai mungkin tidak seluruhnya benar. Kita juga dapati bahwa Islam Indonesia hari ini ada yang keras, lebih keras bahkan dari orang Arab. Kalau di Mesir atau di Turki misalkan, kita dapati ada orang yang sangat toleran sekali, tentu saja ada yang tidak. Jadi kita harus mendefinisikan ulang Islam Indonesia atau Islam Nusantara ini sebagai sesuatu yang dinamis. Tidak ada sesuatu yang ajeg. Nah, ke depan ini tugas kita semua. Jadi toleransi dan intoleransi itu tidak didistribusikan secara geografis. Indonesia damai, di Arab keras, tidak demikian. Dan saya kira tugas kita sebagai anggota Nahdliyin di Eropa hendaknya untuk lebih agresif lagi, terutama menata kembali dari mungkin kepercayaan diri kita, juga secara bahasa mungkin kita harus ikut menguasai minimal bahasa Inggris dan bahasa Arab tentu saja.
Dan juga saya kira pendirian pengurus cabang istimewa, terutama saya sebelumnya pernah aktif di Australia selama 1 tahun dan juga kemudian pernah di Istanbul selama 1 tahun lebih sedikit, dan kemudian di Eropa, ini memberikan aspek yang sangat menjanjikan bagi kita, bahwa medan jihad dan medan ijtihad itu sangat luas ruang lingkupnya. Dan saya kira mengenai masalah yang sangat penting tentang kasus Charlie Hebdo dan juga Pegida di Jerman belakangan ini memberikan konteks yang sangat penting bagi Islam Indonesia untuk menyiarkan Islam yang toleran. Jadi saya kira tugas kita bersama ke depan, dan selebihnya kita bisa dialog workshop ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Zaki. Nanti bisa kita lanjutkan dalam bentuk dialog pertanyaan. Selanjutnya untuk yang kedua akan disampaikan oleh Mas Fayat via Skype. Silakan Mas Fayat. Di Prancis serta di Eropa. Kita berharap semoga forum kali ini bisa memberikan suatu kontribusi pemikiran yang konkret yang dapat menjawab tantangan-tantangan global yang dihadirkan oleh dunia saat ini. Saya sebenarnya tidak menyiapkan satu pointer khusus, tetapi mungkin ada satu makalah yang sudah dibagikan oleh panitia yang berjudul Aswaja Berparadigma Global. Jadi mungkin poin-poin pemikiran saya sendiri tentang Aswaja, tawaran, dan mungkin semacam proposal saya buat forum ini. Kontribusi saya sudah ada di tulisan tersebut, sehingga teman-teman mungkin bisa langsung membacanya dan mengkritisi. Wabil khusus saya akan merupakan suatu kehormatan bila
Kiai Haji Mustafa Bisri Kusmo sendiri dapat memberikan komentar atas tulisan tersebut. Pada intinya bahwa berbicara tentang Islam Nusantara hari ini itu tidak lepas dari pergulatan di tingkat global, di mana Islam Nusantara secara historis telah menjadi bagian dari jaringan Islam dari berbagai negeri yang kemudian membentuk suatu gugus pemikiran, suatu gerakan yang dibangun dari hubungan guru dan murid yang khas dan memiliki akar tradisi yang panjang. Tetapi sedikit komentar saya bahwa tantangan global hari ini telah melampaui batas-batas dari pengetahuan tradisional. Kita tidak cukup hanya menghadapi persoalan global itu cuma di Afrika, kemudian di Asia sendiri, serta di beberapa titik di wilayah di Eropa. Nah, berbicara tentang khusus di Eropa, saya menengarai satu fakta yang menarik ya, bahwa misalnya belajar dari kasus di Prancis, itu adalah tidak adanya atau masih lemahnya institusi keulamaan. Jadi kita bisa melihat bagaimana di Prancis itu Islam menjadi satu entitas yang mudah dipolitisir, ya, mudah menjadi sasaran pemerahan dan kebencian ke kelompok orang ya, yang tidak menyukai dengan kehadiran Islam serta umat Islam di sana. Itu karena tidak ada satu figur, tidak ada satu institusi kelembagaan yang bisa dibilang kita menyebutnya ulama gitu ya, sangat sangat lemah pengaruhnya untuk membendung arus yang masuk. Nah, mungkin perlu penting dipikirkan, kalau saya hanya berangkat dari observasi saya, pengamatan saya terhadap kasus di Prancis ya, di mana di sana ada sejumlah ulama, lembaga ulama yang dibentuk oleh pemerintah, tapi tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari komunitas Muslim yang ada di sana. Itu penting mungkin memikirkan bagaimana untuk memperkuat institusi keulamaan di dekat khususnya di level beberapa negara di Eropa gitu ya. Dan mungkin ini merupakan suatu PR, suatu pekerjaan rumah yang besar bagi teman-teman NU di sana untuk bagaimana menjalin silaturahim, menjalin hubungan dan membangun suatu komunitas dengan kaum para ulama, para cendekia serta para tokoh Muslim di negara tersebut gitu. Mungkin sementara itu Mas Wahid ya komentar saya dari apa yang mungkin saya tulis, yaitu semacam resume begitu ya. Dan saya mengharapkan kritik serta komentar juga dari kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Terima kasih Mas Fayat, nanti bisa sama-sama. disambung dengan dialog. Selanjutnya saya buka sesi dialog kepada seluruh peserta yang ingin memberikan pertanyaan ataupun komentar, kritik dan saran. Dipersilakan 3 penanya terlebih dahulu bisa mengajukan tangannya. Oke, Mas Yusuf, 1, 2 dan Bapak itu. Oke, sementara 3 dulu. Monggo Mas Yusuf, sebutkan nama dan perwakilan dari yang ada di bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari mewakili teman-teman NU di UK. Pertanyaan saya sih simpel saja. Bagaimana tantangan Islamofobia di Jerman, dan mungkin bagi Mas siapa? Fayat di Belgia.
sorry, di Prancis ya. Di Prancis apa namanya? Bagaimana kondisi terupdate sekarang? Artinya saya tahu terakhir kan Charlie Hebdo kan mengeluarkan lagi akun Nabi Muhammad gitu ya. Nah itu barangkali bisa mengupdate informasi terbaru. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Selanjutnya ditampung dulu ke Bapak yang ya itu. Ini pertanyaannya boleh ke Pak Martin ya? Boleh? Boleh. Oh ya, boleh. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar dengan Nanang dari Belgia ya. Pak Martin, it's very interesting the way you explain actually how the Islam, the local Islam in Indonesia, and also the Islam in the world. One question that actually I missed the point. Like we know that exactly that the situation now is actually if we go back to the origin of the conflict between Islam and so-called radical Islam and the moderate Islam. If we go back, it's actually it will come to the two mainstream like thoughts in Islam, which is the thought of Ibn Taymiyyah on one hand. On the other hand, we have the thought of Imam Al-Ghazali. And can you comment on that actually? I would like to listen how this can be bring to the reality, because if we are touching only like the skin of it, we are not much. Yeah. Okay, thanks. Terima kasih untuk Bapak Nanan dari Belgia. Selanjutnya Bahtiar, maaf, Bapak yang di belakang. Kalau bisa mohon pertanyaan untuk kedua pembicara Mas Ryan dan Mas Zaki. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irman Pasaribu. Saya anggota Al-Ikhlas Amsterdam. Saya setuju sekali dengan Profesor Martin dengan uraiannya tentang masalah Islam di Indonesia dan perluasannya ke luar negeri. Yang saya ingin kemukakan adalah bahwa di Belanda ini kita sudah punya banyak ahli-ahli Indonesia yang masih kurang kerjasamanya sesama ahli-ahli ini. Saya beri contoh. Saya mengenal Pak Mizar Ahmad. Itu beliau ini lulusan Al-Azhar S3. Beliau ini tadi mengucapkan opening recital pertama kali tadi. Beliau ini sudah lama di Belanda, sudah mempunyai izin. Tapi keaktifan beliau hanya, menurut pandangan saya, hanya mengajar Al-Quran, membaca Al-Quran terhadap penduduk-penduduk di Belanda ini. Saya masih merasakan bahwa tugas beliau ini di dunia ini masih terlalu kecil sekali. Saya merasa bahwa beliau ini harus dikasih kesempatan atau dituntun untuk lebih mempersembahkan keahliannya untuk masyarakat di Belanda ini. Beliau adalah lulusan pesantren ke Al-Azhar, lanjut S3 di Al-Azhar, dan sekarang sudah tinggal di Belanda. Tapi kerjasama dengan ahli-ahli Belanda masih minimal sekali. Ini yang saya ingin ajukan pada Profesor Martin untuk berilah jalan pada beliau ini. Dan kita juga sudah punya satu lagi orang-orang Suriname yang tinggal di Belanda ini. Adalah teman saya Sudirman Muntari. Beliau juga sangat aktif. Tapi kerjasama antara ahli-ahli Islam di Belanda ini masih minimal. Itu yang saya masih usulkan. Ada juga Pak Martin mengajukan soal dunia di Turki. Bisa langsung ke pertanyaannya Pak. Ya, satu lagi. Itu sistem pendidikan Turki, tapi di Indonesia ada sistem pesantren yang juga saya pikir ada sistem yang baik sekali. Ya, ada hal-hal negatif dari pesantren, tapi itu harus
lebih diperbaiki lagi. Itu usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iman. Pertama saya berikan kesempatan kepada Mas Zaki untuk menjawab pertanyaan dari Mas Yusuf dan nanti dari Mas Fayat karena berhubungan tentang Islamophobia di Perancis. Terima kasih. Bagaimana tentang Islamophobia di Jerman? Tentu saja kalau kita lihat seberapa banyak Muslim Indonesia di Jerman, misalkan tentu saja tidak sebanyak di Belanda. Tantangan Islamophobia di Jerman atau di negeri di benua Eropa lainnya tentu saja saya kira sama ya. Itu memberikan yang pertama efek negatif terhadap citra Islam itu sendiri. Nah, bagaimana tantangan ini kita bisa menjawab? Apapun yang bisa kita berikan, kalau kita sarjana, tulislah sesuatu yang memberikan counter discourse terhadap sesuatu yang memberikan nafas Islam yang toleran. Nah, tentu saja kita memiliki semacam sebuah PR bagi kita bersama untuk membuat visi dan misi bagaimana terutama PCNU Belanda, PCNU Jerman, PCNU Paris, Prancis, Belgia dan sebagainya mungkin perlu sekali-kali untuk memberikan konferensi pers tentang kasus Charlie Hebdo dan juga kasus di Belgia belakangan dan lain sebagainya. Itu saya kira tantangan kita ke depan. Nah, saya menyinggung terkait dengan mungkin institusi mufti dan keulamaan di Eropa, Muslim Eropa. Saya kira itu sudah ada ya di Belgia. Saya lupa kepanjangannya apa, tapi dalam bahasa Prancis. Dan itu mereka lebih attachment mereka lebih pada kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan ini yang saya kira mereka juga tidak melakukan kritik terhadap praktek-praktek radikalisme Muslim yang ada di Eropa. Jangankan praktik, tetapi dari segi doktrinal saja kalau kita perhatikan dalam beberapa analisis bahwa sirkulasi ide yang ada di beberapa kelompok Muslim terutama yang ada di Eropa itu kebanyakan memang bersumber dari para ideolog dari Ikhwanul Muslimin. Jadi sedikit sekali misalkan kalaupun ada tradisi tarekat di Jerman, di Belanda dan sebagainya, tapi mereka tidak memiliki akses yang pertama dana, yang kedua adalah publikasi. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menafikan bahwa dalam beberapa hal negara-negara teluk yang sekarang mempunyai kemampuan ataupun petrodolar yang sangat kuat, mereka juga mensupport baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan aspek ekonomi ini sekaligus juga aspek militansi dari gerakan dan pemikiran, katakanlah kalau kita bisa kasih istilah salafisme kontemporer yang memberikan pengaruh yang luas terhadap ruang publik di Eropa. Dan ini sangat sulit dan tentu tantangan bagi kita bersama. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Mas Zaki. Selanjutnya komentar dari Mas Fayat tentang Islamophobia di Perancis dan update terbaru dari Perancis. Ya, halo, ya, jadi berbicara tentang Islamofobi di Prancis itu merupakan satu fenomena yang sangat kompleks ya, karena Islamofobia itu sendiri berkembang dalam berbagai bentuknya ya. Dari bentuknya yang ilmiah ya, yang merupakan sisa-sisa dari orientalisme klasik ya, sampai kepada wacana yang populer. Nah, saya kira yang kita lihat sekarang hari ini itu adalah suatu ledakan, suatu eksplosi dari Islamofobi di tingkat populer. Dan Islamofobia itu seringkali bercampur baur dengan sentimen xenofobia, yaitu kebencian akan sesuatu yang asing. Dalam hal ini adalah
mereka yang disebut kaum imigran, atau dulu di zaman pasca kolonial dari Aljazair ya, pasca kolonialisme Aljazair itu sebagai kaum pied noir. Pied noir itu artinya orang-orang yang berkaki telanjang dan hitam gitu. Nah, saya kira yang kita lihat itu sekarang adalah Islamofobi yang bercampur aduk dengan xenofobia serta perasaan sentimen bahwa keutuhan Eropa, kedaulatan Eropa sedang diinvasi oleh orang-orang asing ini, oleh kaum imigran gitu. Dan ini menjadi permainan media yang sejak awal memang memiliki kecenderungan untuk memecah belah opini dari masyarakat terhadap Islam itu sendiri. Kalau di Prancis saya bisa menyebut sejumlah media yang kira tendensinya memang tingkat memojokkan kaum muslimin yang notabene adalah kebanyakan para imigran atau lahir dari imigran. Nah, saya bagaimana kira-kira menghadapi ya tantangan Islamofobi ini? Saya setuju dengan satu solusi yang beberapa hari yang lalu ya dikemukakan oleh Tareq Obro ini ada seorang dari Masjid Urdu. Ketika dia mengomentari peristiwa Charlie Hebdo, dia mengatakan bahwa pendidikan itu adalah satu hal yang akan sangat berperan dalam meredam seperti itu. Kita nengok faktanya ternyata dari Prancis sendiri pendidikan keagamaan itu sangat minim dan bahkan bisa dikatakan sangat sulit untuk berkembang. Saya pernah mengadakan riset kecil-kecilan ke sejumlah masjid di daerah Paris. Saya bertanya pendidikan apa yang ditawarkan, kebanyakan berhenti pada pendidikan membaca Al-Quran begitu. Jadi belum banyak lembaga pendidikan yang amat relatif canggih, ya, relatif maju Islam gitu. Di Paris ada satu lembaga besar yang Ma'had Al-Azhari, yaitu dikelola langsung oleh Masjid Jami' Paris. Di sana menawarkan pendidikan sampai tingkat sarjana bahkan sarjana. Tapi selebihnya sangat sulit, di luar itu sangat sulit. Jadi bagaimana meredam Islamofobi, memang kita tidak bisa meledeni media-media, khususnya dari kalangan ekstremis kan ya, yang selalu ingin menebarkan prasangka dan fobia tentang terhadap Islam di sana. Tetapi kita mesti membangun suatu kultur pendidikan yang kuat, dan mungkin di situ kita bisa di dalam meredam Islamofobi Prancis, kan hanya dalam jangka pendek tapi juga dalam jangka panjang. Ya, Mas Fayat, karena waktu sudah habis, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi personal, mulai personal. Selanjutnya saya berikan kepada Profesor Martin untuk memberikan tanggapan kepada kedua penanya. Terima kasih, dan saya akan pendek. Yang pertama Pak Bahtiar, apakah sumber segala bencana pada Ibn Taymiyah? Kata-kata bukan sumber, Pak. Kalau kita kembali sebenarnya ini, I'm not talking about sumber bencana, tapi lebih kepada pembedahan pemikiran. Ya. Iya, saya pikir itu mungkin satu analisa yang berbahaya, Pak, karena kita mulai mempertentangkan Ghazali dan Ibn Taymiyah, kemudian kita bilang, oh itu kita kenal di Indonesia dari dulu, ada NU dan Muhammadiyah. Jadi dalam praktek kalau kita lihat orang yang menjadi radikal, yang memakai kekerasan atas nama agama, bukan saja dari keluarga Muhammadiyah atau dari keluarga Salafi, tetapi ada juga dari keluarga NU. Radikalisasi itu satu proses
yang mungkin tidak ada kaitan langsung dengan ideologi atau pemahaman agama. Radikalisasi bisa berdasarkan faktor personal, faktor sosial dan sebagainya. Saya kira NU tidak imun dari bahaya radikalisme. Kalau saya boleh bilang satu dua hal mengenai Islamofobi, karena saya pikir pemikiran Islamofobi persis seperti itu. Islamofobi orang yang merasa ada kita dan ada orang yang berbahaya. Nah, kebetulan para teroris sekarang orang Islam. Dulu 40 tahun yang lalu teroris itu semua orang kiri, tapi sekarang teroris yang kami ketahui semua orang Islam. Jadi orang yang memikir kita yang ingin aman merasa terancam oleh orang Islam. Orang Islam yang merupakan satu badan asing dalam masyarakat kita, yang lebih baik kita menjauhkan mereka, mungkin kita usir mereka dan sebagainya. Itu dasar pemikiran Islamofobi. Tapi sebetulnya satu pemikiran yang mempertentangkan Ibnu Ghazali dan Ibnu Taimiyah bilangnya kami kami kan orang yang moderat, kami orang yang punya Islam yang sangat berdamai. Tetapi orang yang lain itu mereka pemikiran mereka itu yang sangat kaku dari Ibnu Taimiyah, yang salafi, yang tidak punya kelonggaran dalam interpretasi, mereka pasti cenderung radikal. Ini sebetulnya pemikirannya tidak jauh berbeda daripada pemikiran Islamofobi. Ini mungkin Ibnu Taimiyah fobi. Tapi kalau statistiknya ada nggak itu Pak? Kita berbicara dengan ini. Ya. Sekarang yang menarik ada satu dampak positif daripada peristiwa Charlie Hebdo. Kalau kita lihat pernyataan semua politisi Eropa dari kanan ke kiri, semuanya sekarang membuat perbedaan antara Islam dan terorisme atas nama Islam. Dan tidak ada yang bilang yang orang Islam mungkin lebih berkecenderungan kepada terorisme. Tidak ada. Mereka bilang mayoritas orang Islam di sini orang baik-baik. Jadi kita harus waspada terhadap teror. Dan mereka tahu bahwa teroris itu bukan sembarang. Rata-rata orang yang menjadi teroris itu berada dalam organisasi yang disebut Salafi. Walaupun kita juga ketahui bahwa kalau kita lihat individu-individunya, pengetahuan agamanya tidak terlalu tinggi. Kemarahannya yang tinggi. Jadi bukan pengetahuan agama, bukan pemahaman agama, bukan gaya berpikir seperti Ibnu Taimiyah yang mendorong mereka, tetapi sesuatu yang lain. Jadi saya kira kita harus lebih waspada pada faktor-faktor lain yang membuat orang itu marah. Tetapi ya ada, mungkin saya cukup. Tapi saya mengkritik pemerintah Indonesia. Karena proses kalau kita lihat Indonesia, memang proses radikalisasi yang kita lihat 15 tahun terakhir ini itu mengerikan. Saya betul-betul sangat khawatir mengenai Indonesia, dan saya pikir itu faktor pemerintah yang selama ini takut berbuat sesuatu yang bisa dianggap anti-Islam itu mempunyai dampak. Orang yang preman berjubah, tidak usah disebut nama organisasi mereka, mereka bisa berkeliaran tanpa mereka ditindak. Malah kadang-kadang korban-korban mereka ditangkap polisi. Jadi ini sesuatu faktor yang ada sangkut paut dengan agama sebetulnya, tetapi dengan kepolisian itu tidak bertindak sebagai selayaknya. Nah, di Eropa kita mungkin lihat sesuatu yang kebalikan. Orang Islam karena namanya Mustafa Bisri otomatis dicurigai. Karena dari semua Muhammad yang ada di sini di Eropa ini, mungkin ada beberapa yang kebetulan menjadi teroris. Akhirnya, tetapi kalau saya sendiri, karena kebetulan yang jadi teroris memang punya latar belakang Islam, dan kalau tidak ada cara lain untuk mengidentikan mereka sebelumnya, jadi kecurigaan terhadap semua orang Islam itu barangkali untuk sementara akan naik. Saya kira itu tidak bisa dihindarkan. Tetapi saya kira sangat penting juga agar umat yang satu sekarang Indonesia orang Islam imigran di Eropa
mempunyai banyak organisasi. Dalam peristiwa minggu yang lalu ini kita lihat organisasi semua tampil di depan umum dan bicara. Dan itu saya kira satu faktor yang sangat penting yang juga mempengaruhi cara berpikir orang-orang Barat. Dan mereka lihat sekarang ada bagian Islam yang berani mengkritik terorisme itu. Sampai beberapa tahun yang lalu itu orang selalu apologetis